Shalom dan selamat pagi kepada semua jemaat. Kita bersyukur kepada Tuhan sekali lagi kita dapat bersama-sama dalam ibadah Ahad online CST pada pagi ini. Dan firman Tuhan dalam Filipi pasal 4 ayat 6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu pada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Saudara, dalam apapun keadaan saudara, mari tetap kuat di dalam doa, mengucap syukur dan juga tetap percaya kepada Tuhan. Hai semua jemaat CST, mari kita sediakan hati untuk menyembah Tuhan.
kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Kau Allah yang mengendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Jika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang mengendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat pagi. Mari kita sama-sama, kini saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Mari yang di rumah kita sama-sama berdoa. Haleluya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu dan kebaikan-Mu dalam hidup kami sepanjang hari ini Tuhan. Tuhan, saat ini Tuhan buat kami seperti seorang murid-Mu Tuhan yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, hati yang benar-benar subur menerima setiap benih firman-Mu. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu Tuhan terus mengajar kami dan memberi hati yang benar-benar tertanam dan bertumbuh atas firman-Mu Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, mari Engkau Tuhan, Roh Kudus-Mu Tuhan bersama dengan kami untuk mendengar isi hati-Mu Tuhan, apa yang menjadi kerinduan-Mu buat kami Tuhan, mengenai terobosan di bulan ini Tuhan, biar kami sungguh-sungguh belajar apapun yang kami rindukan. Tuhan, mari Engkau Tuhan bersama dengan kami. Terima kasih Bapa yang di surga. Mari Kau tutup bungkus setiap pribadi anak-anak-Mu Tuhan yang di rumah saat ini Tuhan. Kami mau mendengar firman-Mu Tuhan. Tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu. Biar Roh Kudus-Mu, penyertaan-Mu bersama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Haleluya. Shalom saudara. Kita tahu bulan ini kita sedang mendengar beberapa khotbah dari setiap daripada hamba Tuhan yang kita sudah dengar dari bulan minggu-minggu yang lepas, dan minggu ini
yang kita mau mendengar lagi sesuatu yang kita belajar daripada terobosan keuangan. Mari kita sama-sama, saya bawa tema pada hari ini, mujizat dalam menabur. Apa itu saudara? Mujizat dalam menabur. Dalam Alkitab berkata di 2 Timotius 3 ayat 1, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saya baca ulang semula, 2 Timotius 3 ayat 1. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Walau tidak dibahas apa yang sukar, tapi kita percaya bahwa satu hal tentang uang. Amin saudara? Apa itu? Mari sama-sama katakan. Di slide ini pun ada berkata, mari sama-sama katakan, pasti ada mujizat dalam menabur. Bilangkan rekananmu ataupun suamimu, anak-anakmu yang di rumah, pasti ada mujizat dalam menabur. Oke saudara, kita sama-sama katakan, pasti ada mujizat dalam menabur. Haleluya. Sekarang kita akan melihat 5 perkara dalam 5 perkara penting dalam menabur. 1. Seseorang tidak akan menuai jika dia tidak pernah menabur. Ingat ya saudara, seseorang tidak akan menuai jika dia tidak pernah menabur. Lukas 6 ayat 38 dia berkata, berilah maka kamu akan diberi, suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncang, dan yang tumbuh keluar akan dicurahkan ke dalam rimbuanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Di sini dia berkata, demikianlah sebuah taburan. Ketika kita menabur, kita pasti akan menuai. Jadi hari-hari ini mari kita menuai sesuatu yang yang baik, ya sesuatu takaran yang baik. Di firman Tuhan ini berkata, apa yang ada pada kita sesungguhnya berasal daripada siapa saudara? Daripada Tuhan. Dan Tuhan mau supaya apapun yang dipercayakan pada kita dapat kita pertanggungjawabkan melalui buah dari pengenalan kita padanya. Ingat saudara, buah pengenalan kita kepada Tuhan. Apa yang kita percayakan, apa yang Tuhan sudah pertanggungjawabkan dalam kehidupan kita melalui keuangan yang Tuhan sudah percayakan dalam kita, berkat daripada pekerjaan kita, bisnis usaha kita yang kita lakukan, itu yang Tuhan pertanggungjawabkan buat kita. Jadi keuangan itu sebenarnya kita yang mengendalikan di mana kita menabur dan di mana kita akan di firman Tuhan dalam Lukas itu yang tadi berkata suatu takaran yang baik, dia bilang begitu di situ. Jadi di mana kita akan menabur supaya kita itu akan menerima tuaian yang lebih lagi. Jika benih yang diberikan Tuhan itu tidak menghasilkan buah, maka bagaimana mungkin kita akan menikmati buah daripada kebaikan Tuhan? Kan? Di situ dia berkata, jika benih yang diberikan Tuhan itu tidak menghasilkan buah, dia cakap. Ini soalan saya. Maka bagaimana mungkin kita akan menikmati buah dari kebaikan Tuhan? Jadi apa yang kita tabur hari-hari ini, apa yang nanti Tuhan mungkin masa-masa ke depan kita tidak tahu. Suatu takaran yang Tuhan akan beri tuaian yang kita akan tuai dalam kehidupan kita. Apapun itu, Tuhan akan menyediakan yang terbaik buat kita. Yang penting mari kita memberi yang terbaik buat Tuhan kita. 2 di sini. Jadi saudara, saya mau kita sama-sama katakan perkataan ini. Jadi menaburlah. Haleluya. Sama-sama katakan, jadi menaburlah. Dimanapun kamu berada, di gereja manapun kamu bertumbuh, mari menabur sama-sama. Mari kita melihat, pasti ada tuaian saat kita memberi yang terbaik buat Tuhan kita. Amin saudara. Seperti perkataan yang katakan, jadi menaburlah. Haleluya. Yang kedua, menabur itu perlu ketaatan. Ingat ya saudara, menabur itu perlu ketaatan. Buah ketaatan itu mendatangkan mujizat sekalipun di kala krisis. Jadi walaupun di kala krisis ini kita tetap juga menabur. Seapapun yang ada pada kita, apapun yang kita miliki, mari kita memberi dengan ketaatan kepada Tuhan kita. Amin saudara. Apabila Tuhan memerintahkan sesuatu
pasti ia memiliki rancangan dan semuanya pasti mendatangkan kebaikan, karena Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Dalam Roma 8 ayat 28. Di sini dia berkata, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Dia bilang begitu. Jadi kita ini umatnya yang mengasihi. Kalau kita mengasihi Tuhan, pasti kita akan memberi dengan ketaatan apa yang Tuhan suruh dalam kehidupan kita. Jadi mari saudara, kita mengasihi Tuhan kita. Mari kita melakukan dengan ketaatan kita kepada Tuhan. Amin. Kita percaya segala sesuatu itu pasti yang Tuhan inginkan kita melakukan sesuatu yang baik dalam kehidupan kita. Asal kita taat menuruti firman Tuhan. Asal kita taat melakukan apa yang Tuhan suruh dalam kehidupan kita. Melakukan firman Tuhan, apa yang kita dengar, apa yang sudah dari hamba-hamba Tuhan yang sudah kita dengar selama sepanjang bulan ini, mari lakukan itu dengan taat kepada Tuhan. Amin saudara. Jadi jika Tuhan suruh menabur, sekalipun sepertinya tidak mungkin, percayalah bahwa Tuhan pasti menyediakan yang ajaib di sebalik semuanya itu. Amin saudara. Yang saya belajar di sini adalah disuruh menabur. Jadi jika Tuhan suruh menabur, percayalah saat engkau taat memberi dan Tuhan suruh, mungkin Tuhan suruh berkati orang ini, mungkin berkati gereja ini, mungkin berkati pelayanan mereka, apapun yang Tuhan suruh kamu, mungkin saat kamu berdoa Tuhan kata kirim kepada dia makanan, mungkin bukan hanya uang tapi mungkin makanan, mungkin keperluan yang lain yang Tuhan ingin kamu lakukan dengan taat. Supaya kamu dengan taat, dengan tulus, walaupun kamu merasa Tuhan di masa-masa seperti ini saya lagi butuh, tapi Tuhan kata taat kepadaku untuk melakukan firman-Nya. Kalau kamu mengasihi Tuhan, lakukan dengan ketaatanmu. Apa yang Tuhan suruh, apa yang Tuhan sudah letakkan di hatimu, ayo lakukan sama-sama dan lakukan itu dengan ketaatanmu. Percayalah Tuhan akan pasti membalikan keadaanmu apapun dalam kehidupanmu. Mungkin kita akan berkata tidak Tuhan, tetapi ingatlah firman Tuhan yang kita baca tadi. Dia kan berkata, kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti akan memberi apa yang Tuhan minta dengan kita. Percayalah bahwa Tuhan pasti menyediakan yang ajaib di sebalik semuanya itu. Percayalah saudara, saat engkau taat memberi kepada yang Tuhan suruh kita lakukan, memang itu secara kedagingan kita, Tuhan saya lagi memerlukan, apalagi dia, takkan saya mau memberi kepada dia. Ya masa krisis kan, pasti kita punya pikiran yang seperti itu. Tuhan saya kan perlukan itu, kenapa saya harus bagi ke dia? Mungkin kedagingan kita masih bergeser. Oh Tuhan, kamu suruh saya buat ini, aduh Tuhan anak saya perlu, mungkin keluarga saya perlu, saya lagi perlu, mungkin. Tapi percayalah, di sebalik semuanya itu yang Tuhan suruhkan, percayalah di sebalik itu semua Tuhan akan menuai beri dan memberi apapun yang kau inginkan dalam hatimu. Mungkin kau merasa itu terlalu macam berat bagi saya. Satu hal yang saya ingat, kalau engkau sudah mentaati apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupanmu dan suruh kau melakukannya, pasti Tuhan akan melakukan yang terbaik dalam kehidupanmu, buat keluargamu, bisnis usahamu. Yang penting kita adalah taat kepada firman Tuhan. Satu hal yang saya jadi teringat, dulu pernah satu kali Tuhan itu menyuruh saya memberi sesuatu kepada orang. Sedangkan saya, walaupun itu benar, walaupun itu bukan dari duit saya yang mengeluarkan, saya dapatkan barang ini hanya lucky draw. Saya dapat itu 2 kali berturut-turut. Saya berdoa dan tanya Tuhan, saya tidak pernah minta itu kepada saya. Tetapi yang Tuhan ingatkan, yang saya belajar adalah seperti ini. Saya taruh di hadapan Tuhan, siapa yang Tuhan suruh bagi, saya akan bagi. Jadi kedua-dua itu walaupun dia sangat mahal bagi manusia, bagi saya mau turuti firman Tuhan. Saya mau melakukan bagian saya, apa yang menjadi yang Tuhan mau suruh saya lakukan. Jadi saya lakukan. Saat saya melakukan itu, benar saudara, apa yang selama ini yang saya tidak pernah pikirkan, yang tidak pernah saya macam di balik semua story itu, saya tidak pernah pikirkan apa-apa tuh, tapi Tuhan itu menyediakan yang terbaik buat saya. Jadi mari taat
taat kepada firman Tuhan. Mungkin baru bulan ini kita belajar mengenai terobosan keuangan. Mari terobosan, walaupun mungkin kau rasa tidak mungkin lah sih saya mau beri sesuatu kepada orang lain. Saya lagi memerlukan di saat krisis ini. Ya, saya tahu. Tapi percayalah, saat engkau taat kepada firman Tuhan dan taat apa yang Tuhan suruh kepadamu, lakukan saja bahagianmu. Yang penting kita itu akan jangan berpikir kepada kedua kalinya berbaliknya. Tapi taati saja, walaupun kau merasa dengan cucur rain mata saya akan melepaskan semuanya Tuhan. Ya, tidak apa. Terserah kepada Tuhan. Yang saya sangat belajar juga bulan ini adalah Tuhan itu mengizinkan banyak hal dalam kehidupan. Ada perkara yang Tuhan suruh saya kepada kawan saya. Tuhan suruh saya memberi juga. Saya memberi kepada dia, walaupun dia terus bilang saya dia bercakap begini, kenapa kamu bagi sih sedangkan kamu pun memerlukan. Secakap tidak, saya memang terdorong untuk memberi kepadamu. Secakap dengan dia, saya tidak tahu behind dia punya story. Baru saya tahu yang dia sebenarnya memerlukan, cuma dia tidak cakap. Dia tidak mau meluahkan perasaan. Tapi kadang-kadang kalau Tuhan mengizinkan kita seperti itu, sebenarnya Tuhan mau kita taat dengan perintah Tuhan. Di sini dia cakap, jadi jika Tuhan suruh menabur, sekalipun tidak mungkin, percayalah bahwa Tuhan pasti akan menyediakan yang ajaib di sebalik semuanya itu. Itu yang saya pegang, dan saya juga percaya kalau kita itu taat akan perintah Tuhan, taat melakukan firman Tuhan, apa yang Tuhan suruh, mari lakukan dengan taat kepada Tuhan. Walaupun sekecil apapun, mungkin apa yang ada denganmu di rumah saat ini, apapun yang kau cuma ada sebegini saja, mungkin tidak banyak, tetapi Tuhan kata, mari share kepada jiranmu. Mungkin orang-orang yang di sekelilingmu, siapapun mereka, mari share kepada mereka. Contoh satu, Ishak. Kejadian 26 ayat 12 hingga 13. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Dalam Kejadian 26 ayat 12 hingga 13. 13 berkata, dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Ya saudara, Tuhan membalik kejadian Ishak. Tuhan membalikkan dan memberikan firman Tuhan berkata begini, bahkan kian lama kian kaya, sehingga dia menjadi sangat kaya. Betul saudara? Jadi itu firman Tuhan. Ishak menabur di saat krisis. Meskipun di tengah krisis hebat, Ishak berani menabur dan akhirnya mengalami tuaian, bahkan menuai sehingga 100 kali lipat. Lihat saudara, apa yang saya sudah ceritakan tadi, Ishak mau mengalami apa yang kita alami saat ini. Di saat krisis, dia menabur dan akhirnya dia menuai, mendapat tuaian. Bukan hanya sedikit, tapi dia bilang di ayat 13 coba berkata, bahkan kian lama kian kaya, sehingga dia menjadi semakin kaya. Jadi mari saudara-saudara seiman, taat melakukan firman Tuhan, pasti kamu akan menuai di masa-masa yang akan datang. Contoh yang kedua, janda di Sarafat menabur dengan segenggam tepung dan sedikit minyak untuk membuatkan roti bagi Elia, hamba Tuhan terlebih dahulu. Kalau kita melihat cerita ini, dia dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 10 hingga 16. Cerita ini mengenai Nabi Elia datang kepada janda Sarafat ini. Cerita ini sangat menarik kalau saya pelajari, dan sangat menarik buat saya. Walaupun itu hanya tepung segenggam dan sedikit minyak yang tinggal kepada mereka. Walaupun Nabi Elia mula-mulanya berkata, walaupun dia berkata kepada Nabi Elia, ini saja yang tinggal dengan saya, hanya ini yang ada dengan saya. Tapi dia turuti apa yang Nabi Elia itu bagi tahu dengan dia. Dia lakukan apa yang Nabi Elia suruh dia buat. Jadi saat dia melakukan apa yang sedang berlaku, Tuhan itu membalikkan keadaan. Dia menjadi semakin banyak, semakin
segenggam tepung dan sedikit minyak itu semakin banyak, bukan hanya sedikit tetapi banyak. Itu saatnya saya melihat janda Sarafat ini sangat taat kepada Nabi Elia. Seperti itulah kita juga harus taat apa yang Tuhan suruh dalam kehidupan kita. Mungkin hanya sedikit ataupun apa yang saya sudah ceritakan tadi, tapi mari kita itu lakukan dengan taat. Mungkin ialah kedagingan kita kadang-kadang bergeser. Oh Tuhan, saya perlu ini. Oh mungkin perlu ini. Tapi ingatlah, janda Sarafat ini saya sangat kagum dengan dia. Dia menuruti walaupun sekalipun dia bilang ke Elia, Tuhan, saya hanya ada segenggam tepung dan minyak sedikit. Ya, kita tahu lah kan kalau segenggam tepung itu sudah berapa. Kalau minyak itu tinggal sedikit, mungkin sedikitnya sedikit saja kali kan. Jadi itu yang membuatkan kita itu tapi janda Sarafat ini dia mentaati apa yang Nabi Elia suruh buat. Jadi dia pergi dan melakukan itu. Jadi sampai Nabi Elia itu duduk di rumah mereka dan tepung dan minyak itu tidak pernah habis. Dia terus ada dan terus tidak pernah kekurangan pun janda Sarafat ini. Mari kita taati firman Tuhan. Mungkin kau rasa saya sekarang ini mungkin tidak punya pekerjaan, bisnis apa yang saya harus lakukan, apapun, mari berserah kepada Tuhan. Mungkin Tuhan suruh kamu buat apapun, lakukan itu dengan taat kepada Tuhan. Amin, saudara. Firman Tuhan juga berkata begini dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kata ditambahkan dalam bahasa aslinya adalah dipelipat gandakan. Lihat saudara, ditambahkan maksud aslinya adalah dipelipat gandakan. Setiap kita pasti ingin diberkati dan keinginan Tuhan untuk memberkati kita lebih besar daripada kerinduan kita untuk diberkati. Ayo saudara, Tuhan ingin selalu merindukan kita itu pasti diberkati. Tapi Tuhan menginginkan kita juga punya kerinduan untuk memberkati yang lain. Jadi mari kita kalau kita merindukan Tuhan itu memberkati dalam kehidupan kita, kita pun harus memberkati orang-orang yang di sekeliling kita. Siapapun yang memerlukan, yang Tuhan mau kita lakukan, siapapun, mari lakukan dengan itu. Di firman ini dia berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Carilah dahulu kerajaan Allah. Apa itu? Berdoa, cari wajah Tuhan setiap hari, membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, melakukan firman Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan, mari lakukan saat-saat di krisis ini. Berlari kepada Tuhan. Dengan siapa kita harus bergantung? Hanya kepada Tuhan yang harus kita bergantung dan berharap kepadanya. Jelas firman Tuhan yang berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Asal kita taat. Saya berbalik kepada kepada janda tadi itu. Asal kita setia untuk melakukan firman Tuhan, pasti Tuhan akan memberi pelipat kali gandaan apapun yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Yang penting kita setia untuk melakukan firman Tuhan. Mungkin sedikit, hanya mungkin kalau duit Malaysia 5 ringgit, 10 ringgit. Yang penting kita lakukan dengan setia. Setia melakukan firman Tuhan. Dalam Matius sudah berkata, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Jadi carilah dahulu kerajaan Allah. Jadi menaburlah dengan setia dan melakukan firman Tuhan dengan setia. Dan lakukan apa yang menjadi kesukaan Tuhan. Setia untuk melakukan firman Tuhan. Setia untuk menabur. Walaupun itu saya hanya 5 ringgit saja, tak apa. Mungkin 10 ringgit ataupun 1 ringgit. Berapapun yang ada padamu, tidak apa. Yang penting Tuhan tahu kerinduanmu. Mungkin engkau rasa saya hanya perpuluhan, persembahan saya sedikit, tidak apa. Yang penting hati kita yang mengasihi Tuhan lebih jauh, yang Tuhan tahu dari apa yang kita inginkan. Di sini juga dia berkata, tetapi jika kita mau diberkati, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah cari kerajaan Allah dan kebenarannya. Dengan salah satu cara menabur adalah salah satu kebenaran yang Tuhan mau kita lakukan ketika Tuhan perintahkan. Dengan saudara, ketika Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan perintahkan? Perintahkan menabur, untuk memberi kepada orang. Apa yang Tuhan perintahkan kepadamu untuk beri, suruh kepada orang. Mari lakukan itu. Perintah itu apa yang Tuhan sudah suruh kamu. Mungkin letakkan di hatimu.
memberi kepada siapa, memberkati gereja, memberkati pelayanan, memberkati siapapun. Mungkin bukan hanya dengan uang ringgit, tetapi yang ada padamu di rumah. Seperti janda Sarafat, dia hanya ada tepung dan minyak hanya di rumahnya, tapi dia setia kepada Elia ini untuk memberi apa yang ada dia punya. Dia taat kepada Nabi Elia ini. Jadi mari lakukan dengan ketaatanmu. Mari setia untuk melakukannya. Mari taat apa yang Tuhan suruh kita, walaupun itu sedikit. Mungkin jiranmu di sebelahmu mungkin nampak dia mungkin happy, tapi sebenarnya mereka sangat berkekurangan. Siapalah kawanmu, temanmu, ataupun apa-apa, tapi sebenarnya mereka lebih memerlukan apa yang kita punya. Mungkin bukan hanya kita punya, mungkin mereka rindukan, tapi mereka tidak bisa bercakap dengan keadaan mereka. Tapi saat kamu berdoa, Tuhan ingatkan, ayo kamu berkati dia dengan cake, ayo kamu berkati dengan bread, apapun saja. Ingatlah seperti janda Sarafat ini, segenggam tepung dan sedikit minyak. Itu yang Nabi Elia suruh dia buat untuk dia. Akhirnya dia melakukan untuk Nabi Elia. Seperti itulah kita. Mari kita tetap taat kepada firman Tuhan dan taat melakukan apa yang perintah Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Lakukan bahagian kita. Supaya kita akan seperti Ishak tadi. Contoh seperti Ishak tadi. Tuhan akan makin lama makin kaya, semakin kaya. Tuhan akan pelipatkan kali gandaan kepada dalam kehidupanmu. Amin, saudara. Saya percaya yang di rumah, mari setia melakukan firman Tuhan, setia memberi dimanapun yang Tuhan suruhkan, setia seperti kita belajar di bulan ini, terobosan keuangan, terobos itu apapun yang Tuhan suruh kepadamu. Saya tidak tahu apa pergumulanmu saat ini, dalam ekonomimu, dalam rumah tanggamu, dalam bisnis usahamu. Mungkin engkau rasa, Tuhan, ini mungkin modal saya untuk melakukan bisnis baru saya, mungkin melakukan usaha yang baru, mungkin melakukan pekerjaan yang baru. Tuhan, tapi saya percaya kalau di bulan ini Engkau izinkan kami belajar mengenai terobosan keuangan, ayo letakkan. Tuhan, saya mau melakukan firman Tuhan. Yang penting setia. Ini yang Tuhan ingatkan kepada saya, setia untuk memberi, setia untuk menabur, setia untuk melakukan firman Tuhan. Ayo anak-anak Tuhan, siapapun yang mendengar saat ini, ayo setia untuk melakukan firman Tuhan, setia menabur dimanapun, walaupun sedikit, setia untuk menabur, setia untuk menabur. Seperti janda Sarafat ini, walaupun sedikit, tetapi makin lama Tuhan menambahi semuanya. Yang ketiga, kita belajar. Yang ketiga, setiap orang akan menuai apa yang mereka tabur, dia cakap. Setiap orang akan menuai apa yang mereka tabur. Petani tahu ada waktu untuk menanam dan ada waktu untuk memetik. Masing-masing terjadi pada waktu yang berbeda. Amin, saudara. Dia seorang petani itu dia menanam, ada masa untuk menanam, ada masa untuk memetik. Jadi semuanya ada masa. Mari kita juga lihat dalam firman Tuhan, Yakobus 5 ayat 7. Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga di tanahnya, dan ia sabar sampai telah turun hujan musim gugur dan hujan musim semi. Lihat, seperti seorang petani, mari kita menunggu seperti sabar. Kita harus bersabar juga sampai kesudahan Tuhan datang dalam kehidupan kita. Jadi bersabar seperti seorang petani, sabar untuk walaupun saat ini engkau menangis dengan cucur air mata, menabur, walaupun menabur dengan menjujur. Satu hal yang saya ingat, sedang saya mempersiapkan firman Tuhan ini, ada lagu yang berkata, yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Kalau saat ini engkau menabur, Tuhan, aku punya mungkin 10 ringgit ataupun 50 ataupun 5 ringgit. Tuhan, aku menabur dengan apa yang aku dengar pada hari. Aku menabur Tuhan, aku menabur, aku mau Tuhan, aku mau. Bilang, aku mau Tuhan menabur untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Bilang seperti itu. Walaupun dengan mencucurkan mata, mungkin engkau rasa, saya pun perlu duit ini, mungkin. Tetapi percayalah saudara, kalau engkau menabur, sabar untuk menantikan seperti petani ini. Ada masa untuk menanam, ada masa untuk memetik. Seperti lagu ini, dengan mencucurkan air mata, pasti akan menuai
dengan sorak-sorai. Amin saudara, nanti kita pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Haleluya. Percaya saudara, Tuhan selalu siap mencurahkan berkat-Nya kepada siapapun yang mau memberi apa yang ada padanya. Firman Tuhan berkata, camkanlah ini, orang yang menabur dengan sedikit akan menuai sedikit juga, dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. 2 Korintus 9 ayat 6 berkata yang seperti yang kita baca tadi. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Tapi lepas itu dia berkata, orang yang menabur banyak akan menuai juga banyak. Jadi percaya saudara, percaya dengan firman Tuhan ini. Walaupun engkau merasa menangis sangat, engkau rasa, aduh Tuhan, macam mana aku lagi perlu ini, tak apa. Walaupun dengan mencucurkan mata, itulah lagu itu. Dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Amin saudara, kita pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Haleluya. Saya percaya saat engkau meletakkan semuanya untuk Tuhan, apapun yang Tuhan suruh dalam kehidupanmu, perintahkan dalam kehidupanmu, lakukan dengan taat dan setia kepada Tuhan. Amin. Walaupun dengan mencucurkan mata. Semakin banyak kita menabur, semakin pula kita menuai. Amin saudara. Bahkan sekalipun saudara menabur dengan mencucurkan mata, tapi pasti akan dibuat Tuhan bersorak-sorai. Ingat seperti lagu tadi itu, dengan bersorak-sorai, dengan bersorak-sorai. Itu tak silap saya dalam kitab Mazmur, saya tidak ingat pasal yang keberapa, tapi kita akan menabur walaupun dengan mencucurkan air mata. Sekalipun kedaginganmu, Tuhan sepertinya tidaklah Tuhan, saya lagi memerlukan. Oh ingat firman Tuhan, dengan mencucurkan air mata, dengan mencucurkan air matamu, dengan mencucurkan air matamu, walaupun dengan mencucur air mata, Tuhan, aku letakkan semua ini di hadapanmu Tuhan, aku rela untuk memberi. Satu hal yang saya menjadi ingat saya di tahun yang di tahun yang pernah kita gereja menabur untuk buah sulung. Itu buat saya menghadap di hadapan Tuhan. Tuhan itu minta apa yang Dia mau saya beri. Jujur saudara, itu jadi feedback saya kepada di mulut kita hanya berkata I love you Jesus, tapi apakah kita mentaati firman Tuhan, perintah Tuhan kepada kita? Benar saudara, itu mungkin pada manusia tidak banyak, tetapi kepada saya untuk meletakkan itu macam, oh Tuhan, benar saudara, kedagingan itu semakin macam diseret-seret. Tuhan, saya lagi memerlukan, saya lagi perlu itu, saya perlu ini, saya perlu A to Z, saya bagi tahu. Tapi Tuhan ingatkan, apakah kamu mengasihi saya saat kamu memberi? Itu yang Tuhan ingatkan saya. Jadi saudara, benar, saya dengan cucur air mata saya meletakkan semua itu di hadapan Tuhan. Saat hambanya Tuhan, saat pastor berkata, kini saatnya kita memberi buah sulung untuk gereja. Itu saatnya benar-benar bukan mudah buat saya, tetapi dengan kehendaknya Tuhan, saya taati firman Tuhan. Sampai saat ini saya melihat tidak pernah kekurangan apapun. Itu semakin engkau menempel dengan Tuhan, semakin Tuhan itu akan bawa ajaib dalam kehidupanmu. Mungkin kau rasa, aduh Tuhan, saya tidak mau Tuhan sekalipun. Tapi benar lagu ini berkata, dalam Mazmur berkata, dengan mencucurkan air mata, engkau akan pasti menuai dengan bersorak-sorai. Amin saudara. Ini yang membuatkan hati saya, Tuhan itu sangat baik. Walau saat engkau melakukan perintah Tuhan, ayo taati firman Tuhan, ayo setia untuk melakukan firman Tuhan. Amin saudara, pasti engkau akan melakukan itu nanti dengan bersorak-sorai. Amin. Ingat lagu ini, yang menabur dengan mencucurkan air mata pasti akan menuai dengan sorak-sorai. Yang berjalan menangis sambil menabur benih pasti pula membawa berkas-berkasnya. Amin saudara. Pemazmur berkata, orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Ini Mazmur 126 ayat 5 berkata, amin saudara. Katakan ini, sekalipun Tuhan aku menabur dengan cucurkan air mata, tetapi aku akan menuai dengan bersorak-sorai. Amin. Mari, ayo lakukan firman Tuhan. Yang keempat, Allah sanggup melakukan
Allah sanggup melipat segala sesuatu. 2 Korintus ayat 9 katakan, nyatakan dan Allah sanggup melipatkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu sentiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Jadi di sini dia berkata, sejatinya kita adalah orang-orang yang sangat bersyukur, bersukacita dan bahagia. Amin, saudara. Kita akan bersyukur. Ada 3 perkataan di sini: bersyukur, bersukacita dan berbahagia. Amin. Saat Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Ingat, Allah itu sanggup melakukan segala sesuatu yang jauh dari pernah kita pikirkan, yang jauh, yang tidak pernah timbul dalam hati kita, yang tidak pernah kita dengar. Tetapi segala sesuatu, bersyukur, bersukacita dan berbahagia, Tuhan akan melakukan dalam kehidupanmu. Karena Tuhan memiliki itu, Tuhan Yesus yang selalu sanggup melipatkan segala kasih setia dan kasih karunia-Nya kepada kita. Oleh sebab itu, kelimpahan kasih setia dan kasih karunia-Nya, maka kita senantiasa berkelimpahan dan dalam segala sesuatu. Bahkan kita berkelimpahan dalam segala kebaikan dan kebajikan. Ingat saudara, bahkan kita akan berkelimpahan dalam kebaikan dan kebajikan. Jadi dalam kebaikan dan kebajikan Tuhan akan melimpahkan buat kehidupan kita. Ayo saudara, saat engkau mungkin merasa tidak apapun dalam kehidupanmu, masalahmu dalam masa di krisis ini yang kita hadapi sama-sama ini, di ekonomi kita, paling-paling di ekonomi kita, mari bersyukur dan bersukacita. Bersyukur dengan apa yang kita ada, bersyukur dengan apa yang Tuhan cukupi dalam keluarga kita, anak-anak kita. Mungkin kita merasa tidak bisa begini, tidak bisa begini, tapi syukuri apa yang kau miliki saat ini. Kita lockdown di rumah, tapi kita bersyukur dengan apa yang Tuhan izinkan. Mungkin ini kesempatan untuk kita mengenal pribadinya Tuhan. Mungkin di masanya kita untuk bukan masa, tapi kesempatan kita untuk berkenalan siapa Tuhan kita yang pribadinya sesungguhnya. Satu hal adalah saya belajar ada secret place kita. Ayo masuk ke secret place-mu. Kenali pribadinya Tuhan. Mengenal dia secara pribadimu. Bukan hanya karena engkau mendengar karena khotbah. Khotbah itu baik, ya sangat baik. Saya mendorong semua orang boleh mendengar khotbah dari firman Tuhan. Itu pun sangat baik. Kita belajar firman, kita berdoa. Tapi kenalah pribadi Tuhan itu melalui firman Tuhan dan berdoa kepadanya, berseru kepada Tuhanmu. Kita sekarang ini hanya bergantung dan berharap hanya kepada Tuhan. Mari berseru-seru kepada Tuhan. Tiap harimu, pergumulanmu, masalahmu, Tuhan akan bawa engkau lewati semuanya itu. Sebab Allah berkata, Allah sanggup melimpahkan segala sesuatunya. Yang kelima, ini yang terakhir. Kunci menabur harus dengan apa? Dengan apa saudara? Sukacita. Sama-sama katakan sukacita. Saya mari kita sama-sama katakan menabur harus dengan sukacita. Sama-sama katakan kiri kanan ya. Harus menabur harus dengan sukacita. Menabur harus dengan sukacita. Haleluya. Bagaimana kita memberi? 2 Korintus 9 ayat 7. Haruslah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Jadi sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mari kita memberi dengan sukacita, bukan karena terpaksa, tetapi memberi dengan sukacita. Bukan karena kami sebagai gereja ini memaksa kalian, bukan. Tetapi marilah memberi dengan sukacitamu, dengan yang daripada hatimu, yang apa yang Tuhan perintahkan buatmu. Mari lakukan itu sebagai kerinduan kita bersama-sama. Bertumbuh dimanapun engkau berada. Apapun yang menjadi kerinduanmu, pasti mungkin engkau tidak lihat sekarang, tetapi percayalah, tahun demi tahun, bulan demi bulan, hari-hari akan berjalannya waktunya Tuhan. Kita tidak tahu apa yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita, keluarga kita, gereja, bangsa kita. Ayo berkati, ayo memberi dengan sukacita, ayo memberi dengan sukacita yang dari surga itu, supaya kita menabur benar-benar itu dengan sukacita, tapi bukan karena dengan paksa.
tetapi dengan hatimu yang tulus dan ikhlas kepada Tuhan. Tuhan tahu, seperti janda yang miskin, macam mana dia membeli sepeser yang dia punya, hanya itu saja yang dia punya. Jadi mari kita memberi seperti dia juga, memberi daripada sukacita kita memberi apa dengan apa yang kita yang ada. Tak kiralah apa yang pun yang kita punya sekarang ini. Mari memberi itu dengan sukacita kita, saudara. Seperti yang Alkitab ajarkan, janganlah kita memberi dengan mengharapkan imbauan, tetapi berilah dengan hati yang tulus dan ikhlas. Benar saudara? Mari kita memberi dengan hati yang tulus dan ikhlas. Tulus dan ikhlas. Mari kita memberi dengan hati yang tulus dan ikhlas, bukan karena dipaksa. Oh, paksa pemimpin ini. Oh, dipaksa seperti ini. Tak. Memberi dengan sukacita, tulus dan ikhlas, supaya kita itu berkenan di hadapan Tuhan, supaya Tuhan melihat, oh persembahan ini seperti janda miskin ini tadi. Saya tak ingat di dalam pasal yang keberapa, tapi janda miskin ini memberi seluruh apa yang dia punya. Itu uang saya pelajari, uang sepeser itu adalah saya tidak ingat berapa dolar, kalau duit dulu lah saya tidak tahu berapa, tapi dia kue dia emas. Jadi mari kita belajar untuk memberi dengan sukacita, seikhlas hati kita dan hati yang tulus. Mari saudara, saya dorong, ayo yuk kita belajar sama-sama mengenai terobosan keuangan di bulan ini. Saat engkau menabur, mungkin saat ini tidak melihat, sepertinya tidak ada jalan Tuhan. Tetapi percayalah, saat engkau meletakkan sesuatu, mungkin itu hanya sedikit, seperti janda Sarafat tadi. Tetapi percayalah, Tuhan akan membalikan keadaanmu. Tuhan akan melipat kian lama, kian kaya, akan melipat kali gandaan yang lebih lagi banyak. Siapkan wadah yang besar, sebab Tuhan akan curahkan mujizat dalam hidupmu ketika engkau berani menabur di hadapan Tuhan. Dalam firman ini berkata, Galatia 6 ayat 9, janganlah jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Firman Tuhan berkata, jika kita tidak menjadi lemah. Jadi di firman ini dia berkata, jangan jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Akan ada waktunya kita akan menuai. Mungkin tahun ini belum, mungkin tidak ada apa-apa, mungkin. Tapi di tahun-tahun seterusnya Tuhan sedang melakukan sesuatu yang tiba-tiba ada begini. Oh, tiba-tiba bisa saya diberi tenda yang baik. Oh, tiba-tiba Tuhan membuka jalan seperti ini, bisnis seperti ini, karakter seperti ini. Maksud saya punya ide-ide bisnis dalam bisnis yang di masa krisis. Tuhan membuka jalan seperti banyak jalan-jalan kepadamu. Kita anak Tuhan, pasti Tuhan akan memberkati. Firman Tuhan sudah berkata tadi, kalau engkau mengasihi Dia, Tuhan akan memberikan yang terbaik buatmu juga. Mari kita setia memberi atau menabur dan melakukan dengan hati yang penuh ikhlas. Mari saudara, setialah untuk melakukan firman Tuhan, setia untuk menabur. Yang sangat saya mendorong setiap kita dimanapun kita berada, setialah untuk menabur ataupun memberi kepada Tuhan. Setialah sampai akhir hidupmu. Seperti lagu yang sebelum ini, setialah setia sampai akhir. Saya balikan lagu itu, setialah menabur walaupun dalam sedikit, kan lucu kan lagunya kan, pandai pula saya ini create lagu sendiri. Itulah, mari kita belajar untuk setia untuk melakukan firman Tuhan, apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Yang sudah saya saksikan, saya sudah mengalami banyak hal yang mengenai menabur ini. Tuhan itu sangat menguji. Benar-benar itu masuk dalam ujian untuk memberi bagaimana Tuhan itu membawa kita lebih lagi untuk melakukan firman Tuhan. Apa yang menjadi kerinduan Tuhan itu adalah kita itu saat yang memberkati kita memberkati orang lain. Tapi ada tangan Tuhan yang akan mengulurkan berkatmu kepadamu. Mungkin engkau merasa, mungkin terdetik di hatimu, tiba-tiba orang itu datang, sis, saya beri ini, brother, saya beri untuk kamu ini seperti ini. Kamu akan jujur saudara, saya pernah seperti itu. Di hati saja, tiba-tiba orang ini datang. Jujur saya cakap, ini bukan orang yang belum percaya kepada Tuhan, tapi
Saya tidak tahu dengan cara apa. Mungkin Tuhan berbicara kepada dia, saya tidak tahu. Tapi cara Tuhan bekerja itu berbeda-beda, bermacam-macam Tuhan akan kerjakan. Ada waktunya Tuhan akan bekerja di dalam segala sesuatu. Yang penting kita setia. Mujizat seperti tema kita belajar pada hari ini. Mujizat mujizat dalam menabur. Amin saudara, lakukan bagianmu, setia melakukan firman Tuhan, taati firman Tuhan. Apa yang kau dengar sepanjang bulan ini, mari lakukan itu dengan taat. Apa yang kita sudah belajar dari dari kedua hamba Tuhan, mari kita lakukan bagian kita. Kita percayalah Roh Kudus itu selalu bersama dengan kita. Yang penting hati kita yang mau memberi dan melakukan firman Tuhan, melakukan perintah Tuhan di sepanjang kehidupan kita. Ayo saudara, kita melakukan dengan iman. Saya ajak semua yang di rumah, mungkin dengan keluarga siapapun, anak-anakmu, suamimu, mari ayo pegang tangan, kita berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, hingga kami mendengar Tuhan firman-Mu pada hari ini Tuhan, menabur mujizat dalam menabur Tuhan, sekalipun itu sedikit Tuhan, seperti janda Sarafat ini Tuhan, dan segenggam tepung dan minyak ini Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan, sebab firman-Mu berkata, asal kami setia kepadamu dan melakukan perintah-Mu Tuhan, kami akan menuai dengan berlipat kali gandaan seperti yang firman-Mu katakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan, berkati bisnis usaha mereka Tuhan, pekerjaan mereka Tuhan, diberkati dengan berlimpah-limpah Tuhan. Yang tingkap langit-Mu kan terbuka buat anak-anak-Mu Tuhan, dimanapun mereka Tuhan, apa yang menjadi kerinduan mereka, buat bisnis mereka, buat usaha mereka Tuhan, apapun Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada jalan yang tertutup, semuanya dibuka buat anak-anak-Mu Tuhan. Semuanya Tuhan dibuka dalam nama Tuhan Yesus. Yang tidak mungkin bagi manusia, tapi mungkin bagimu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mujizat-Mu terjadi Tuhan, buat anak-anak, buat keluarga, buat suami istri. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkati berlimpah-limpah Tuhan. Sebab Engkau menyediakan mujizat dalam menabur Tuhan. Engkau menyediakan buat kami Tuhan. Engkau yang menyediakan buat kami Tuhan. Engkau yang akan menjadikan kami kaya, menjadikan kami semakin Tuhan, diberkati kepada orang lain. Apapun yang kami terima Tuhan, kami mau memberi dengan hati yang sukacita, dengan penuh dengan ikhlas dan sukacita yang daripada Engkau, hati yang tulus kepadamu Tuhan. Hamba berdoa Tuhan, di dalam nama Tuhan, saat kami memberi Tuhan, Tuhan beri kami hati yang sukacita kepadamu Tuhan, hati yang penuh dengan sukacita, hati yang penuh dengan sukacita, bukan karena terpaksa, tetapi hati yang benar-benar dari lubuk hati kami, sukacita yang daripada Engkau turun setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa Tuhan, melepaskan berkat Tuhan buat setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kiranya damai sejahtera-Mu turun atas hidup mereka Tuhan. Tuhan, biar Engkau Roh Kudus-Mu Tuhan yang bekerja dalam kehidupan mereka Tuhan, sehingga mereka Tuhan melakukan firman-Mu, apa yang mereka dengar Tuhan mengenai terobosan keuangan di sepanjang minggu ini Tuhan, dalam bulan ini Tuhan, mereka akan melihat keajaiban-Mu terjadi dalam kehidupan mereka Tuhan, yang tidak mungkin bagi manusia, yang tidak pernah mereka dengar, yang tidak pernah mereka pikirkan, yang tidak pernah timbul dalam hati. Tetapi Tuhan yang menyediakan yang terbaik buat mereka, sebab janji-Mu ya dan amin Tuhan. Itu yang kami pegang Tuhan. Terima kasih Bapak yang ajaib, berkati Tuhan, berkati setiap anak-anak-Mu, setiap yang berpegang tangan di rumah masing-masing Tuhan. Engkau berkati mereka Tuhan, sebab Allah-Mu yang bekerja dalam kehidupan mereka, Roh Kudus-Mu yang bekerja dalam kehidupan mereka. Pakai mereka Tuhan, jadi berkat dimanapun mereka Tuhan, baik usaha, bisnis mereka, di pekerjaan mereka, dimanapun mereka Tuhan, diberkati mereka Tuhan, diberkati, biar mereka menjadi berkat kepada banyak orang di sekeliling mereka Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Roh Kudus, kami bersyukur buat hari ini Tuhan, karena kebaikan dan kemurahan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang berkuasa di atas segala-galanya, Tuhan yang hidup dan berkuasa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Deklarasi terobosan keuangan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. 1. Kami sedang mengalami terobosan keuangan dalam bisnis, usaha, pekerjaan, dan semua yang kami sentuh dijadikan berhasil. 2. Kami mengalami kuasa pelipat kali gandaan dari Tuhan yang ajaib. 3. Tuhan sebagai gembala kami, maka kami dan keluarga kami tidak akan kekurangan. 4. Kebajikan dan kemurahan Tuhan
melangkah akan mengikuti kami dan keluarga kami. 5. Dimanapun kami pergi, hidup kami akan jadi berkat. Semua ini terjadi dan termeteraikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin, 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 amin. Haleluya. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari gelap, kasih tulus memberi warna.